Hai, aku Chris, dan aku sudah bersahabat dengan Tony sejak SMP. Kami sangat berbeda, tapi hal itulah yang membuat kami rukun. Aku cenderung menutup diri dan gak banyak omong. Sementara Tony itu, orangnya lucu, menawan, dan sangat ekstrovert. Sekitar 1 tahun yang lalu, aku bertemu dengan pacarku Rini di warnet. Aku suka sekali dengannya, dan gak percaya waktu dia bilang setuju untuk pergi kencan dengan aku. Gak lama kemudian, kita akhirnya pacaran, dan aku sangat bahagia sekali. Tetapi, ada satu masalah. Setiap kali sahabatku Tony main sama kita, pacarku Rini gak mau berhenti menggoda Tony. Dia bertingkah seolah-olah Tony itu semacam idolanya, dan aku benci hal itu. Maksudku, aku tahu aku gak selucu Tony, tapi melihat pacarku selalu menertawakan guyonan Tony, membuatku sangat tertekan. Dan ketika kita bertiga sedang bersama, mereka ngobrol satu sama lain, sementara aku terus diam. Sangat aneh dan canggung. Yang lebih parah adalah Rini terus-menerusan memintaku untuk mengundang Tony. Ini bikin aku ngerasa kalau dia pacaran denganku supaya dia lebih dekat dengan Tony. Saat itulah muncul ide untuk balas dendam dan menunjukkan ke Rini perasaan aku yang sebenarnya. Kakakku Julia punya teman, Friska, seorang model. Aku bertanya pada kakakku, apakah Friska tertarik dibayar 500.000 untuk pergi dengan aku dan pacarku Rini? Aku berpikir, kalau Friska menggodaku seperti Rini menggoda Tony, dia akan mengerti kenapa aku gak mau Tony bergaul dengan kita. Kakak dan Friska suka dengan ideku. Jadi, aku undang Rini untuk main catur dengan mereka. Dan dia pun setuju. Ketika permainan dimulai, aku memulai lelucon pertamaku dan bilang, "Duh, permainan ini jauh lebih rumit daripada ujian matematika." Friska mulai tertawa dengan kencang, nyaris jatuh dari kursinya. Dia bilang, "Benar, kau lucu sekali, Chris." Pacarku Rini tidak tertawa. Dia sudah kelihatan bete. Berarti rencanaku berhasil. Beberapa saat kemudian aku berkata, "Permainan ini seru juga ya. Tapi gimana kalau kita main beer pong?" Lalu Friska bilang, "Pasti seru sekali. Aku yakin kamu pasti jago." Kemudian dia mengedipkan mata ke arahku dan tertawa kecil. Sejujurnya, Friska memainkan perannya dengan sangat baik. Dia menggodaku terus-terusan. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Tapi kupikir ini semua bagian dari rencana. Beberapa saat kemudian, pacarku Rini mengajak aku mengobrol 4 mata. Ketika akhirnya kita cuma berdua, dia marah dan berkata, "Berhenti genit dengan perempuan jalang itu. Dia sangat menyukaimu. Dia tertawa pada apapun yang kamu katakan, meskipun itu nggak lucu." Menyedihkan sekali. "Kamu harus kasih tahu dia untuk pergi." Aku suka melihat Rini cemburu. Sekarang dia tahu bagaimana rasanya khawatir kehilangan aku. Aku bertanya kepadanya, "Jadi kenapa kamu boleh tertawa setiap temanku Tony berbicara? Sedangkan ketika ada perempuan yang tertarik padaku, aku harus menyingkirkannya." Rini geleng-geleng kepala dan berkata, "Itu beda, gak ada apa-apa antara aku dan Tony." Lalu aku bilang, "Aku suka ketika ada orang yang suka leluconku. Dan kalau kamu pikir leluconku gak lucu, kamu bisa pulang." "Baik, aku pulang." Dia pergi keluar dan berkata, "Jangan ketemu aku lagi, kita udahan." Ketika aku memberitahu Julia dan Friska kejadian itu, mereka sangat menyesal. Namun kemudian Friska punya ide. Kenapa kita nggak berpura-pura pacaran? Kita bisa taruh foto kita bersama di Instagram. Aku yakin itu bakal bikin Rini lebih cemburu lagi. Jadi kita mulai bersandiwara, dan kalian pasti nggak percaya dengan apa yang terjadi. Rini mendatangiku di warnet dan memohon untuk balikan. Dia bahkan meminta maaf karena sudah genit dengan Tony, dan bilang kalau putus denganku merupakan kesalahan besar. Awalnya aku tergoda, tapi akhirnya aku memutuskan untuk tetap sendiri. Kalau bukan karena Friska pura-pura jadi pacarku, aku rasa Rini gak akan mau balikan. Karena itu aku berpikir tentang hubungan kita. Aku bertanya-tanya kenapa aku mau dengan seseorang yang membuat aku menderita terus-menerus dan memuji sahabatku sendiri. Kalian tahu gak? Kalau Rini dulu suka mengeluh kalau aku terlalu kurus dan menyuruh aku ke gym karena dia malu dengan penampilanku. Berpacaran dengan Rini adalah sebuah kesalahan besar. Tapi gak apa-apa. Aku belajar dari pengalamanku. Dan aku tidak akan mau lagi berpacaran dengan orang seperti dia. Beberapa yang dia katakan masuk akal juga sih. Dia benar juga. Kemampuan sosialku gak bagus. Jadi aku mencoba bekerja pada waktu sebagai sales, yang memaksaku untuk belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan membuat lelucon. Aku merasa putus dengan Rini membuatku tumbuh lebih dewasa. Oh iya, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Dan kalau kamu suka menonton cerita animasi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini ya.